ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke tanah suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi akomkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di tanah suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Artapaketata 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan tanah suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana, tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
Saya menyadari bahwa waktu di Tanah Suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di Tanah Suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Tanah Suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi akomkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di Tanah Suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Apa kata? 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan Tanah Suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana, tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3.
penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isyaratah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di Tanah Suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun, rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di Tanah Suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Tanah Suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi'a komkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di Tanah Suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas.
Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan sholat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Artapaketata 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan tanah suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana. Tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di tanah suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun, rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di tanah suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke tanah suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri.
dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi akomkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di tanah suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Artapaketata 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan tanah suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana, tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di tanah suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di tanah suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Sekarang ada program Dinamani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke tanah suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi akomkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di tanah suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Apa kata? 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan tanah suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana, tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak. 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya,
saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di Tanah Suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di Tanah Suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Tanah Suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi'a komkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di Tanah Suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Artapa ketata. 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan Tanah Suci, saya justru merasa berat.
Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana. Tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di Tanah Suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di Tanah Suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملا بيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Tanah Suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua Sapi'a Komkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di Tanah Suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid,
atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Atapaketata 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan tanah suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana, tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di tanah suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di tanah suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini, saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke tanah suci.
Ternyata, keinginan ini sering kali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi'a komkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di Tanah Suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Artapaketata 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan Tanah Suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana, tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di Tanah Haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di Tanah Suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di Tanah Suci.
jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke tanah suci. Ternyata, keinginan ini sering kali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua sapi akomkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di tanah suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Atapaketata 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional. Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan tanah suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana, tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Bata Kakak 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4.
Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di Tanah Suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali, saya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merencanakan umrah, pesan saya adalah maksimalkan waktu Anda di Tanah Suci. Jangan ragu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, berlama-lama di masjid, memandang Ka'bah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada program di Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat yang sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang baru saja pulang dari perjalanan suci tersebut. Kali ini saya ingin berbagi cerita sekaligus refleksi mengenai pengalaman saya pribadi selama menunaikan ibadah umrah. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kenapa banyak orang yang setelah pulang umrah memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Tanah Suci. Ternyata, keinginan ini seringkali dipicu oleh adanya rasa penyesalan. Penyesalan yang dirasakan akibat merasa belum maksimal dalam melaksanakan berbagai amalan ibadah di sana. Pengalaman ini pun saya alami sendiri, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang menjadi bahan introspeksi saya. Andua Sapi'a Komkia. 1. Penyesalan karena kurang melaksanakan salat sunnah. Ketika berada di Tanah Suci, khususnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah. Mulai dari salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tobat, hingga salat mutlak. Namun, saya merasa kurang memanfaatkan peluang itu dengan maksimal. Mengapa? Salah satu alasannya adalah saya seringkali harus menyesuaikan diri dengan rombongan, terutama karena saya berbagi kamar dengan jemaah lain. Dalam grup perjalanan, biasanya kamar-kamar diatur untuk 4 orang per kamar, dan seringkali kita disandingkan dengan jemaah yang lebih tua. Saya sadar, hal ini bertujuan untuk saling membantu, terutama untuk mendampingi mereka menuju masjid, atau dalam menggunakan fasilitas hotel. Namun akibatnya, waktu untuk beribadah secara individu menjadi terbatas. Sebagai seseorang yang lebih nyaman beribadah sendirian, situasi ini membuat saya merasa kurang bebas. Saya tidak ingin membuat orang lain menunggu lama ketika saya masih melanjutkan salat atau berzikir di masjid. Alhasil, banyak salat sunnah yang sebenarnya bisa dilakukan malah terlewat. Artapa ketata. 2. Penyesalan karena kurang lama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam perjalanan umrah. Ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, rasanya luar biasa. Saya merasa tidak percaya bahwa akhirnya bisa melihat langsung bangunan yang selama ini menjadi kiblat salat saya. Namun sayangnya, saya merasa waktu yang saya habiskan untuk memandang Ka'bah sangat terbatas. Di awal, saya tidak terlalu emosional.
Saya hanya terpesona oleh keagungan Ka'bah tanpa menangis atau meluapkan emosi seperti sebagian jemaah lainnya. Namun, ketika tiba saatnya meninggalkan tanah suci, saya justru merasa berat. Air mata pun bercucuran tanpa saya sadari. Ada daya tarik luar biasa dari Ka'bah yang membuat hati ingin terus berada di sana. Tapi waktu terasa terlalu cepat berlalu. Nalan Batak KK 3. Penyesalan karena kurang bersedekah. Saat manasik umrah, kami diberikan arahan untuk berhati-hati dalam bersedekah, terutama kepada petugas kebersihan atau orang-orang yang meminta di sekitar masjid. Hal ini karena ada kekhawatiran kita akan dikerubungi banyak orang setelah memberikan sedekah kepada satu orang. Namun, arahan ini justru membuat saya menjadi terlalu waspada, hingga akhirnya tidak banyak bersedekah sama sekali. Saya menyadari bahwa sedekah di tanah haram memiliki nilai yang sangat besar. Namun, karena pemikiran yang terlalu hati-hati, saya malah melewatkan kesempatan untuk membantu sesama di sana. Hal ini menjadi penyesalan besar yang saya rasakan setelah pulang. Isa'atah 4. Penyesalan karena kurang iktikaf. Selama perjalanan umrah, salah satu hal yang kurang saya maksimalkan adalah iktikaf, terutama di malam hari setelah salat Isya. Biasanya setelah salat Isya, saya kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Padahal, ada begitu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berdiam diri di masjid, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya menyadari bahwa waktu di Tanah Suci adalah waktu yang sangat berharga. Namun rutinitas sehari-hari yang saya bawa dari Indonesia membuat saya kurang memanfaatkan malam-malam di sana untuk memperbanyak amalan. Refleksi dan harapan. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Penyesalan yang saya rasakan bukan untuk disesali selamanya, tetapi sebagai pelajaran berharga agar jika diberi kesempatan untuk kembali,